Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian bisa dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, jaga iman, agar kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita, bagaimana biasa. Nah, anak-anak sekalian, Bapak ingatnya siapakah yang kita hadir hari ini? Oh, Agus sudah hadir? Siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Oh, Dewi kenapa? Sakit juga ya. Terima kasih informasinya. Berarti dari sekian orang, dari 3 orang, 2 orang siswa yang tidak masuk pada pertemuan kali ini. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Dan sebelum berdoa, tolong dicek dulu sampah-sampah yang ada di kelas kita. Apabila memang ada sampah, tolong diambil dan dibuang dulu, ya. Karena kita biasakan untuk kelas kita bersih dan agar suasana belajar kita nyaman. Silakan yang ada sampahnya boleh diambil dulu dan dibuang. Kemudian silakan duduk kembali dengan rapi, karena kita akan mulai kegiatan pembelajaran dengan diawali dengan doa. Silakan untuk ketua kelas, untuk hafizar, silakan untuk memimpin doanya. Dan kita doakan juga teman-teman kita yang hari ini, Agus dan Dewi, yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena sakit. Kita doakan juga mudah-mudahan mereka bisa sehat walafiat, bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Dan juga doakan juga orang tua kita dan juga saudara-saudara kita yang memang pada kesempatan kali ini sedang sakit, ya. Mari kita doa, silakan untuk hafizar untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Silakan hafizar. Baik, terima kasih sudah berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa menambah keberkahan untuk kita dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hadas dan najis. Apakah masih ingat tentang hadas dan najis? Coba diingat-ingat kembali tentang apa itu hadas dan apa itu najis. Silakan, ada yang tahu? Silakan Rifki. Ya, Rifki. Ya, yang namanya hadas terbagi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Bagus, berarti Rifki masih ingat. Ada lagi yang tahu tentang hadas dan najis? Oke, Sally, apa itu najis? Silahkan. Apa yang diketahui tentang najis pelajaran minggu kemarin? Najis terbagi 3, ya. 1, najis muka papa. 2, najis mutawasito, ya. 3, najis mughalladho, ya. Berarti kalian semua alhamdulillah masih ingat pelajaran pertemuan kemarin tentang hadas dan najis, ya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar masih tentang toharoh, yaitu tentang wudhu dan tayamum. Wudhu dan tayamum beserta tata caranya. Lalu, apa manfaat belajar wudhu dan tayamum untuk kita semua? Yang pertama, manfaat wudhu dan tayamum untuk kita sebagai ilmu, ya. Pertama sebagai ilmu. Kenapa? Karena ketika beribadah harus didasari dengan ilmu. Ketika beribadah tanpa ilmu berarti sama saja dengan melakukan sesuatu dengan sia-sia. Contohnya, misalkan kita berbuat sesuatu tapi tidak ada ilmunya, seperti kita membawa air di dalam ember dari sumur mau dibawa ke rumah, kemudian embernya itu bocor pas sampai ke sana, tidak ada. Itulah ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Jadi wudhu dan tayamum itu manfaatnya yang pertama adalah yang kedua adalah untuk kesehatan, dari segi kesehatan juga. Dengan kita bertoharoh, dengan kita berwudu setiap minimal 5 kali sehari dalam 1 hari,
setiap mau waktu sholat, itu berarti membersihkan badan kita dan kita menjadi sehat. Karena di saat pandemi ini kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan, salah satunya dengan apa? Dengan sering mencuci tangan. Kalau wudhu tidak hanya mencuci tangan anak-anak, tapi juga membersihkan anggota badan yang lain. Siapa tahu di anggota badan kita yang lain ada bakteri ataupun virus, mungkin dengan keberkahan dari air wudhu itu si bakteri atau virus itu menjadi hilang. Itu adalah manfaat dari segi ilmu dan dari segi kesehatan. Nah, kemudian kita juga dengan wudhu dan tayamum, ya, kita juga memperbaiki hal-hal yang kita masih salah dalam mempraktekkan wudhu dan tayamum. Kemudian manfaat tayamum untuk kita apa? Kita bisa melaksanakan tayamum dan tahu ilmu tayamum, bagaimana ketika kita berada di posisi memang ketika harus melaksanakan tayamum. Misalkan kita sakit, kemudian dalam bepergian, kemudian dalam keadaan tidak ada air. Itu adalah manfaat-manfaat pelajaran atau materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk membangkitkan suasana kita, ya, karena kita 3 jam untuk pertemuan ini 3 jam akan belajar tentang wudhu dan tayamum. Mari kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu anak-anak. Ya, ice breakingnya sederhana saja. Ketika Bapak bertanya siapa kita, maka jawabnya adalah remaja Islam. Ya, jadi kalau Bapak tanya siapa kita, remaja Islam. Kalau Bapak tanya lagi remaja Islam, dengan wudhu kita bersih, jauh dari COVID. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, baik. Kita coba ya. Siapa kita? Remaja Islam. Remaja Islam dengan wudhu kita bersih, jauh dari COVID. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih untuk anak-anak. Semoga kita bisa menjaga semangat kita selama 3 jam pelajaran ini, dan kita bisa mengikuti dan menyerap pelajaran dengan baik. Oke, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali dan kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan mohon izin untuk membacakan fokus inti, model fokus dasar, dan juga tujuan pembelajaran pada pembelajaran materi tentang wudhu dan tayamum beserta tata caranya. Yang pertama, kompetensi intinya adalah 1.7, menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, 2.7, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian 3.7, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian 4.7, menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Adapun indikatornya 1.7.1, meyakini ajaran berwudu dan tayamum berdasarkan syariat Islam. 2.7.1, membiasakan perilaku hidup bersih dengan berwudu dan tayamum sebelum beribadah berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian 37.1, menelaah tata cara berwudu dan tayamum sesuai syariat Islam. 3.7.2, menyimpulkan tata cara berwudu dan tayamum sesuai syariat Islam. 3.7.3, menampilkan tata cara wudu dan tayamum sesuai syariat Islam. 4.7.1, menunjukkan contoh tata cara berwudu dan tayamum. Kemudian 4.7.2, mendemonstrasikan tata cara wudu dan tayamum dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning serta metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi, peserta didik diharapkan dapat 1. Meyakini ajaran berwudu dan tayamum berdasarkan syariat Islam dengan penuh tanggung jawab. 2. Membiasakan perilaku hidup bersih dengan berwudu dan tayamum sebelum beribadah berdasarkan ketentuan syariat Islam dengan penuh tanggung jawab. 3. Menelaah dan tata cara wudu dan tayamum sesuai syariat Islam dengan baik. 4. Menyimpulkan
tata cara berwudu dan tayamum sesuai syariat Islam dengan benar. 5. Menampilkan tata cara wudu dan tayamum sesuai syariat Islam dengan benar. 6. Menunjukkan contoh tata cara berwudu dan tayamum dengan tertib. 7. Mendemonstrasikan tata cara wudu dan tayamum dalam kehidupan sehari-hari dengan fasih. Nah, itu adalah KI, KD, dan indikator serta tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Adapun KKM-nya, kriteria ketuntasan minimalnya, karena sekolah kita menggunakan KKM tunggal untuk semua mapel di pukul rata, maka KKM untuk kelas 7 mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah 5. Baik anak-anak, silakan Bapak akan bagi kelompok dulu, ya. Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Silakan untuk berhitung dari 1 sampai 4, kemudian balik lagi ke 1 sampai 4, ya, sampai orang terakhir. Baik, berhitung mulai dari depan. Silakan. 1, 2, silakan lanjut. Oke, silakan lanjut lagi. Ya. Oke. Silakan untuk yang kebagian angka 1 berkumpul dengan angka 1 lagi, yang angka 2 dengan angka 2 lagi, angka 3 dengan angka 3 lagi, angka 4 dengan angka 4 lagi. Silakan duduk dengan teman satu nomornya, dan itu akan menjadi teman satu kelompok kalian. Baik anak-anak, Bapak akan membagikan handout, ya. Ini adalah handout tentang ini adalah handout wudu dan tayamum, ya. Silakan, mohon dibantu Bapak untuk memberikan handoutnya. Baik, ketua kelompok boleh mengambil, bagikan ke teman-teman satu kelompoknya. Pastikan semua kebagian karena Bapak membuat handout ini sesuai dengan jumlah siswa. Berarti ada lebih 2, ya, karena tadi Agus dan Dewi tidak masuk karena sakit. Berarti ada lebih handout 2. Silakan untuk dibagikan. Semua sudah kebagian? Oke, terima kasih untuk ketua kelompoknya yang sudah membantu Bapak membagikan handoutnya. Baik, untuk yang sekarang adalah silakan buka handoutnya, kemudian baca, dan juga amati gambar-gambar tentang tata cara wudu dan tayamum. Selain dibaca dan diamati, silakan resum juga bagian-bagian penting dari materi wudu dan tayamum beserta tata caranya. Silakan Bapak kasih waktu untuk membaca, kemudian mengamati dan meresum dari handout yang Bapak barusan kasih. Silakan. Baik anak-anak, setelah barusan membaca materi tentang wudu dan tayamum beserta tata caranya, kemudian mengamati gambar tata cara wudu dengan diamati, ya. Kemudian meresum juga. Terima kasih sudah membaca, mengamati dan meresum materi tentang tata cara wudu dan tayamum. Baik, Bapak akan berikan penjelasan terlebih dahulu. Sebelum melakukan diskusi kelompok, Bapak akan kasih penjelasan terlebih dahulu mengenai materi wudu dan tayamum beserta tata caranya. Baik, perhatikan di layar monitor atau di LCD di Infocus ini, Bapak akan jelaskan, ya, tentang wudu dan tayamum beserta tata caranya. Nah, anak-anak, silakan perhatikan ke depan. Ini adalah materi tentang wudu dan tayamum yang akan Bapak jelaskan. Pertama adalah dalil wudu dan tayamum. Baik, Bapak minta tolong satu orang untuk membacakan surat Al-Maidah ayat 6. Siapa yang bersedia untuk membaca atau Bapak mau tunjuk? Silakan. Baik, Fahri. Ya, silakan Fahri. Boleh dibacakan surat Al-Maidah ayat 6.
Baik, terima kasih untuk Fahri yang sudah membacakan surat Al-Maidah ayat 6. Mari kita baca bersama-sama anak-anak surat Al-Maidah ayat 6. Bagi yang merasa tidak terlihat ayat Al-Qur'annya di Infocus, boleh membuka Al-Qur'an, silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 6 ya. Bagi yang memang merasa tidak terlihat untuk membaca surat Al-Maidah ayat 6 di Infocus. Mari kita baca bersama-sama. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa minkum min al-ghaibi aw لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Mari kita baca artinya. Boleh satu orang mau bacakan artinya? Ya, silahkan. Shirley, bacakan artinya. Ya, terima kasih Sally sudah membacakan artinya. Baik, Bapak ulang artinya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu duduk, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu anak-anak. Itu adalah dalil tentang wudu dan tayamum. Surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian kita akan bahas tentang wudu terlebih dahulu. Nah, anak-anak di sini bisa dilihat wudu ya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah wudu itu sendiri dari pengertiannya, kemudian syarat wudu, ada rukun wudu, ada sunnah wudu, ada pembatalan wudu, kemudian ada tata cara wudu. Baik anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pengertian wudu. Wudu adalah membasuh sebagian anggota badan dengan air menurut syarat dan rukun tertentu. Wudu merupakan sarana untuk menghilangkan hadas kecil yang melekat di badan. Dengan wudulah badan kita dinyatakan suci sehingga boleh mengerjakan ibadah tertentu. Nah, jadi yang dimaksud dengan wudu itu adalah membasuh sebagian anggota badan, ya, anggota badan tertentu. Ya, seperti yang dijelaskan surat Al-Maidah tadi, jadi yang dibasuh itu yang termasuk rukun ya, berarti yang termasuk rukun yaitu wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Nah, itu adalah anggota badan yang dibasuh atau diusap ketika wudu. Tujuannya apa? Untuk apa? Sebagai sarana untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi
orang yang mau beribadah harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kita belajar tentang hadas kecil. Salah satunya dibersihkannya dengan wudu. Jadi apabila ada orang mau sholat, mau tawaf, atau mau baca Quran, tidak berwudu dulu, berarti itu tidak sah karena merupakan syarat dari melaksanakan ibadah harus ada wudu, yaitu dengan cara berwudu untuk menghilangkan hadas kecil yang melekat dalam tubuh. Kemudian dengan wudu badan kita dinyatakan suci sehingga boleh mengerjakan ibadah tertentu. Ya, jadi ada ibadah-ibadah yang memang harus melaksanakan wudu dulu. Ya, seperti apa tadi sholat, kemudian tawaf itu kan harus wudu dulu. Ada ibadah yang lain yang tidak wudu dulu, ada seperti apa? Seperti puasa, kita mau puasa tidak perlu wudu dulu, ya karena ibadah puasa tidak perlu wudu dulu. Ya, jadi ada ibadah-ibadah tertentu yang memang harus menghilangkan hadas kecil, salah satunya adalah wudu. Ya. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya. Syarat-syarat wudu, ya boleh dibacakan. Poin pertama untuk syarat-syarat wudu. Silakan Aziza, silakan bacakan poin pertama dari wudu apa? Ya, beragama Islam. Jadi syarat pertama dari wudu itu adalah beragama Islam. Jadi orang yang boleh berwudu adalah orang Islam. Selain Islam, walaupun berwudu tetap tidak sah. Karena karena mereka bukan beragama Islam. Walaupun mereka bisa tapi bukan agama Islam, tetap itu tidak sah. Yang kedua, silakan Hafizah. Mumayyiz, telah dewasa, iya. Mumayyiz atau orang yang sudah dewasa, orang yang sudah mengerti. Kalau bahasa Sunda itu, ya di bahasa Sunda ada disebut dengan cedok, ya itu sudah mengerti, sudah memahami apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ya. Itu disebut dalam bahasa mumayyiz atau telah dewasa. Kemudian yang ketiga, silakan dibaca. Silakan. Putri, silakan Putri. Ya, memakai air mutlak suci dan mensucikan. Oke Putri, Bapak tanya balik nih. Masih ingat tentang air yang pelajaran minggu kemarin? Ya, ada air yang suci mensucikan. Iya betul, ada air yang tidak suci dan ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa? Contohnya apa Putri? Ya, air kopi. Air kopi itu suci tapi tidak mensucikan untuk berwudu. Ya, terima kasih Putri sudah menjawab. Kemudian untuk Eko, silakan Eko. Poin selanjutnya. Ya, tidak sedang berhadas. Jadi syarat wudu itu tidak sedang berhadas, ya. Kita harus membersihkan hadas tersebut dengan wudu. Dan termasuk hadas besar juga kita harus mandi dulu, ya. Wudu besar, mandi wajib, kemudian kita berwudu. Kemudian silakan Fahri, boleh. Poin terakhir. Iya, betul. Tidak ada yang menghalangi air ke kulit. Ya, seperti apa Fahri? Boleh Bapak bisa contoh Fahri? Ya, seperti cat, ya, cat. Kemudian apa lagi? Tato, ya, tato. Boleh. Nah, itu adalah hal-hal yang salah satu ya menghalangi air kulit. Misalkan ya, anak-anak, kita habis ngecat, kemudian menempel ke tangan kita, tangan yang memang harus terkena air dulu, kemudian kita tidak membersihkan dulu, maka hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena airnya terhalang oleh cat. Maka caranya adalah membersihkan dulu catnya biar hilang, kemudian barulah kita lakukan. Itu adalah syarat-syarat. Oke, bisa dipahami ya syarat-syarat wudu? Ditanyakan? Oke, tidak ada. Terima kasih. Lanjut ke rukun wudu. Nah, rukun wudu ini ada 6. Pertama, niat dalam hati, ya. Niat di dalam hati. Kemudian Pak, bagaimana yang dilafadzkan? Bagi yang biasa dilafadzkan silahkan dilafadzkan, bagi yang tidak cukup di dalam hati saja, ya. Karena ini memang perbedaan, silahkan, ya. Bapak tidak menyuruh untuk memilih yang mana, silahkan kembalikan lagi kepada pribadi masing-masing. Yang niatnya saja dalam hati silahkan, ada yang dilafadzkan, kemudian niat dalam hati juga silahkan, ya. Selanjutnya adalah membasuh muka, ya, membasuh muka. Batasannya dari tumbuh rambut sampai ke pinggir-pinggir, ya, sampai ke bawah dagu, ya. Itu adalah batasan muka. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, ya, harus membasuh tangan sampai siku. Ya, jadi membasuh tangan sampai siku. Awas, ini sering terjadi kesalahan. Membasuhnya dari siku ke tangan, ini sering terjadi. Kenapa? Karena memang mungkin
lebih enaknya seperti itu atau memang kebiasaan memang seperti itu ya. Tapi sesuai dengan surat Al-Maidah tadi adalah membasuh tangan sampai siku. Jadi membasuhnya itu dari tangan sampai siku ya, bukan dari siku sampai tangan. Kita sering lihat juga mungkin ketika berwudu ada yang membasuhnya dari siku ya, diusap-usap sampai ke tangan ya. Itu kurang tepat karena perintahnya juga adalah membasuh tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala. Lidah waktu kurang 6 menit. Mengusap kepala atau rambut, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib. Nah, ini adalah sunnah-sunnah wudhu. Mencuci kedua tangan, telapak tangan, membaca basmalah, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, mendahulukan anggota badan, telinga ya. Seperti yang di handout tadi ya. Ini pembatalannya. Ya, nanti bisa ditanyakan lagi kalau ada hal-hal yang kurang jelas. Ini tata cara wudhunya bisa dilihat seperti handout tadi. Di dalam tangan bisa dibaca ya. Kalau silakan untuk dipahami, diamati tentang tata cara berwudu. Nah, ini adalah sudah wudu. Kemudian tayamum sama di ada pengertian, ada uzur, ada syarat, ada rukun, ada sunnah, kemudian yang membatalkan tayamum. Baik, pengertian tayamum adalah menyapu debu atau tanah ke muka dan tangan dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian uzurnya yang sakit boleh menggunakan dengan tayamum, safar atau bepergian tidak mendapatkan air, kemudian tidak ada air atau seperti musim kemarau. Setelah tayamum mengalami uzur syar'i, hadir uzur syar'i itu sudah masuk waktu salat menggunakan debu tanah, kemudian suci dari najis. Rukun tayamum niat, mengusap muka, mengusap tangan dan tertib. Sunnah tayamum bisa dibaca ya kalian semua. Kemudian pembatalan tayamum, semua yang membatalkan wudu membatalkan tayamum. Kemudian hilangnya uzur syar'i seperti yang tadi dijelaskan di awal, ada uzur syar'i sakit, kepergian, dan juga tidak ada air. Cara tayamum seperti ini, lihat di gambar ya, seperti ini. Nah, itu adalah penjelasan. Nah, baik anak-anak, setelah tadi membaca handout, mengamati gambar di handout, meresum, kemudian mendengarkan penjelasan dari Bapak mengenai materi wudhu dan tayamum dan tata caranya, ya, apakah bisa dipahami? Sudah bisa dimengerti? Baik, Bapak akan tanya nih, Fahri, apa yang dipahami barusan dari handout dan penjelasan tadi perihal wudhu? Ya, terima kasih Fahri atas jawabannya. Kemudian siapa lagi? Dewi, silakan. Apa yang kamu pahami tentang tayamum dari handout tadi, kemudian dari penjelasan tadi? Ya, terima kasih Dewi dan Fahri sudah menjawab dengan tepat apa yang dibaca tadi di penjelasan oleh Bapak tadi. Kemudian untuk setiap kelompok Bapak akan bagikan LKPD ya. Akan Bapak bagikan LKPD 1. Ini adalah tugas kelompoknya, silakan kelompok mengambilnya ya. LKPD-nya silakan untuk membagikan. Ya. Silakan dibaca LKPD-nya. Di sini Bapak ingin kalian berdiskusi, membuat video demonstrasi, video tutorial tentang tata cara wudhu dan tayamum. Ya, silakan berdiskusi. Kemudian kalian tag video di lingkungan sekitar sekolah, boleh di masjid, ya, tempat wudhu masjid, ataupun di depan kelas yang ada kerannya. Kemudian di dekat WC yang ada keran yang di luar. Boleh, silakan Bapak kasih waktu 15 menit di tag video, kemudian masuk lagi ke kelas dan kita presentasikan di kelas. Baik anak-anak, terima kasih sudah tag video. Dan sekarang silakan kelompok 1, 2, dan 3 mempresentasikan hasil videonya. Ya, silakan kelompok 1. Oke, kasih upload untuk kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kasih upload untuk kelompok 2. Terima kasih. Kelompok 3. Terima kasih, kasih applause untuk kelompok 3. Kelompok 4. Ya, kasih applause untuk kelompok 4. Nah, dari hasil tadi, diskusi tadi, presentasi tadi, dan dengan kelompoknya dan kelompok lain saling tanya jawab mengenai
video tutorial masing-masing, video demonstrasi masing-masing, ya. Ternyata kita dari keempat kelompok tadi, Bapak kasih semuanya baik, alhamdulillah baik semuanya, kemudian prestasi baik. Tapi Bapak akan ngambil satu yang terbaik di antara empat kelompok tadi, yaitu kelompok 3 yang terbaik menurut Bapak. Oke, kasih applause buat kelompok 3. Terima kasih. Dan Bapak kasih reward, ya. Ini ada snack, silahkan dibagikan untuk kelompoknya makan siang, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kelompok yang lain jangan kecil hati. Di pembelajaran berikutnya kita akan mengadakan kegiatan semacam ini lagi atau diskusi dengan materi yang berbeda. Dan insya Allah mudah-mudahan kelompok kalian atau kalian nanti bagian yang mendapatkan rewardnya. Ya, terima kasih untuk setiap kelompoknya dan sudah berpresentasi dengan baik. Baik anak-anak, dari pemaparan tadi, ya, dari hasil membaca, kemudian hasil diskusi kelompok kalian masing-masing, ya, Bapak akan luruskan beberapa hal-hal yang memang terjadi kesalahpahaman di antara kelompok kalian tadi. Seperti tadi kelompok 1 dikomentari oleh kelompok 4, ya. Nah, kenapa tadi wudhunya tidak sesuai katanya, dari siku dulu terus ke tangan, ya. Bapak coba luruskan. Pertama, anak-anak tolong jangan mudah mendebat temannya, kemudian jangan mudah menyalahkan temannya. Siapa tahu temannya itu lupa akibat apa? Akibat kebiasaan guru yang seperti itu, ya. Jadi jangan mudah untuk mendebat atau menyalahkan, ya. Mari kita luruskan bersama-sama. Jadi kesalahan tadi video di kelompok 1 yang ditanyakan oleh kelompok 4, mari kita koreksi bersama-sama sesuai tadi ayat Qur'annya bahwa membasuh tangan sampai siku, ya. Kemudian tadi kelompok 2 ditanya oleh kelompok 3, ya, kenapa ketika berdoa tidak mengangkat tangan. Baik anak-anak, untuk mengangkat tangan itu tidak wajib. Yang mau berdoa mengangkat tangan silahkan, yang tidak juga silahkan, ya, tidak menjadi masalah. Jadi boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Yang penting kalian tetap melakukan doa sudah dulu atau doa sayang, ya. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita kali ini, ya. Jadi wudhu adalah membersihkan atau mensucikan anggota badan tertentu, ya, untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, ya, dengan ketentuan rukun dan syarat tertentu, dan mengetahui ilmu tentang wudhu. Begitupun juga tayamum, ya. Tayamum adalah toharoh, ya, untuk mengganti wudhu ataupun mandi wajib karena untuk syar'i. Jadi untuk tayamum melihat kondisinya dulu, apakah bisa melaksanakan tayamum atau tidak, ya. Dan itu adalah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan untuk hasil diskusinya, anak-anak silahkan dikumpulkan lembar LKPD-nya, dan untuk videonya silahkan diupload dulu oleh kelompoknya masing-masing ke YouTube atau ke Drive masing-masing. Nanti kalian buka di Linktree, ya, kemudian masukkan link yang video yang sudah diupload ke YouTube atau Drive-nya, ya. Silahkan tidak perlu diedit, tapi video yang original saja yang kalian buat, jadi tidak perlu diedit lagi, ya. Silahkan nanti diupload di Linktree. Untuk pilihannya di LKPD 1, ya. Nah, anak-anak, untuk tugas selanjutnya Bapak siapkan di LKPD 2, bisa diakses juga di Linktree. Di sana ada soal pilihan ganda, satu soalnya bernilai 20 dan kalau semua berarti 100, ya. Bapak kasih timer, ya. Kasih timer, satu soal itu dikasih waktu 2 menit. Jadi 5 soal 10 menit dan kalian harus menyelesaikannya, ya. Jadi nanti nilainya langsung muncul. Jadi kalau nilainya di atas KKM berarti kalian lulus, kalau berarti di bawah KKM berarti kalian harus mengikuti kegiatan remedial, ya. Itu saja anak-anak untuk pembelajaran kali ini, dan untuk minggu depan kita akan belajar masih tentang toharoh. Kita akan belajar tentang mandi besar dan tata caranya, ya. Kalau hari ini kita membahas tentang materi wudhu dan tayamum beserta tata caranya, minggu depan kita akan bahas tentang mandi besar dan tata caranya. Nah, baik anak-anak, terima kasih untuk mengikuti pembelajaran kali ini, ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini walaupun masih dalam keadaan pandemi. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun.
Dan semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua, sehat walafiat untuk kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga kita. Terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.